Bisa terdengar? Ya, bagus. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Coco dan teman-teman semuanya, para narasumber juga dari pembahas tadi, Pak Subuh, Pak Kalingging juga dari BPJS tadi. Saya kira kalau saya ngomentari dua-duanya Pak, satu aja, mungkin dua-duanya ya? Boleh, dua-dua boleh. Oke. Baik, sebelumnya barangkali ini karena baru saya ingin menyampaikan tentang gunungan ini. Jadi sebetulnya ini kita sudah diskusi lama, cuman penamaannya baru. Ini kita ada ketuanya, koordinatornya adalah provokatornya Pak Umar Wahid ini. Dia seorang praktisi, juga politisi, juga LSM, macam-macam beliau. Sehingga beliau ketuanya, lalu sekretarisnya Heru Haryadi, sekarang ketum Arsada, tapi juga aktif di PMI, juga Rumah Sakitan. Lalu ada wakil sekretaris, itu wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI, Bu Ani. Dan saya sendiri sebagai seorang praktisi yang pernah bekerja di Puskesmas, di kabupaten, di provinsi, dan tersasar di pusat dengan Pak Subuh dulu. Kemudian saat ini masih di Rumah Sakitan, juga mengajar di UNER. Kemudian Pak Haryadi, ini sekarang tidak bisa hadir karena dia sedang seleksi eselon 2 di DKI. Beliau masih aktif sebagai mantan deputi gubernur di DKI. Lalu Prof. Coco sendiri, saya kira ini juga provokatornya, ngapain diskusi, langsung aja bentuk organisasinya. Lalu Prof. Amal Syaf ini yang dari, ini adalah kita yang di Gunungan tadi dengan tujuan untuk memperhatikan lebih banyak ke public policy analysis yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya kesehatan dan khusus lagi tentang rumah sakitan. Ini barangkali yang tentang gunungan ini sekali mengenalkan diri. Kemudian berikutnya, sekali lagi ini yang disampaikan oleh ringkasannya ini saya kira tadi sudah disampaikan tadi, ini perlu ada reformasi apa tidak? Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini selalu diskusi itu biasanya ada dua kubu pandangan yang perlu kita satukan, kita sinkronisasikan supaya apa yang terbaik untuk bangsa ini. Ini saya kira yang ringkasan disampaikan oleh Prof. Coco. Nanti kita kira-kira perlu revisi apa tidak. Berikutnya sekali lagi ini tentang desentralisasi versus sentralisasi. Ini ada suatu masalah besar di mana roadmap yang menuju ke JKN belum tercapai, termasuk universal health coverage itu juga belum tercapai. Kemudian juga ini ada semacam tidak apple to apple antara struktur organisasinya di pemerintahannya, ada provinsi, kabupaten, kota, tetapi di BPJS sendiri itu tidak sebanding, tidak sama dengan yang BPJS dari pemerintah, sehingga untuk koordinasi, pelaksanaan dan sebagainya mengalami suatu kesulitan, di samping kebijakan-kebijakan biasanya masih sentralistik sehingga memerlukan keputusan lebih lanjut dari pimpinan dan di atas. Ini yang kadang-kadang menjadi lama, padahal pelayanan kesehatan itu minta sekarang. Juga pejabat yang punya rumah sakit, puskesmas juga pokoknya rakyatku harus dilayani sekarang, tidak boleh ditunda, tidak boleh mengatakan klaim belum cair dan sebagainya. Ini barangkali yang perlu kita antisipasi dan ini fragmentasi merupakan suatu masalah. Berikutnya adalah ini sekali lagi ada suatu ini Pak Saud tadi barangkali dari BPJS, mungkin Pak Khairul, ini ada suatu perhatian yang cukup serius, ada BPJS peserta mandiri, itu kepesertaan ada 53,7%. Ini suatu hal yang kalau PBI pasti dibayar karena ada APBN, tapi inilah yang barangkali menurut saya BPJS itu harus aktif keluar sarangnya untuk bagaimana menagih. Mungkin sudah, cuman barangkali perlu diinformasikan. Kami ingin barangkali ada reformasi yang cukup signifikan, perubahan dari PT Askes dulu yang relatifly dia pasif, duduk, kemudian menerima kucuran prosentase dari ASN dan sebagainya, sekarang harus jemput bola keluar. Ini barangkali yang kalau yang 46,3% bisa ditagih, bisa di sustainability berlanjut, maka akan mengurangi defisit. Ini barangkali yang aktivasi dari BPJS tadi. Kemudian sekali defisit itu beban dari pemerintah pusat, dan lagi ini sekali lagi Pak Coco dan teman-teman semuanya, saya mengalami ketika di daerah itu bagaimana bupati, wali kota, dan gubernur menggunakan isu kesehatan untuk orang miskin, itu sesuatu hal yang sangat berharga untuk ini maaf ya agak politis ya, seorang bupati, wali kota, gubernur itu untuk
menuju ke popularitas dan elektabilitasnya. Ini kehilangan sentuhan karena semuanya ditarik ke pusat. Sehingga dulu ada rela mengeluarkan APBD dan sebagainya, baik provinsi dan kabupaten kota. Saya dulu juga pernah disuruh studi banding ke Sumatera Selatan yang sudah universal health coverage hingga Jawa Timur menjadi UHC tadi. Tapi setelah sentralistik ini ambiar istilahnya dikempot ini barangkali ya. Tapi sisi lain pusat tidak punya uang yang cukup. Ini hal-hal yang barangkali lesson learn yang dilakukan bagus. Kenapa tidak dicait kembali? Kemudian berkali ini barangkali situasinya defisit makin besar, lalu daerah menikmati, terutama di Jawa, menikmati manfaatnya, tapi tidak berkontribusi. Bagaimana daerah timur ini yang barangkali yang perlu dilakukan. Akibat dari defisit, maka Pak Fahmi CS itu mengalami likuiditas yang susah, cash flow-nya terganggu, rumah sakit juga bayarnya terganggu, lalu rumah sakit harus mencari utang dan sebagainya, karena tadi masyarakat tidak bisa ditunda. Gitu. Sehingga barangkali di masalah-masalah, akibatnya pasti akan menjadi masalah quality and safety dari pasien. Ini sekali rekomendasi dari Prof. Soco yang merevisi undang-undang tadi. Kemudian berikutnya untuk kompensasi, sekali lagi, ini ternyata sekali lagi terjadi disparitas yang luar biasa antar wilayah. Kita mencoba untuk melakukan ini. Dulu zamannya Prof. Soco ada sister hospital di Sutomo dengan daerah Timur Tengah Selatan dan sebagainya. Relatively NTT dibagi habis oleh seluruh perguruan tinggi negeri untuk mengurangi disparitas ini. Ini sekali lagi jadi masalah, terutama persebaran nakes menjadi masalah. Lalu kita mencoba untuk memberikan pemerataan. Ada tubel, kemudian ada WKDS. Ini juga dianulir oleh MA tadi, sehingga akhirnya yang kemarin sudah bagus sekali, dan saya betul-betul sebagai tim penempatan spesialis itu terenyuh sekali, karena baru kali itu terjadi, negara Republik ini sudah berdiri sekian puluh tahun, baru terjadi seksio pertama kali di daerah Pegunungan Jaya sana itu karena WKDS, tapi akhirnya dianulir oleh Mahkamah Agung, ini sekarang menjadi KPDS yang sedang disusun kembali supaya punya power. Ini contoh-contoh Bang, upaya disparitas nakes itu bisa dilakukan. Pak Subuh mumpung ada di sini, mumpung ingat, jadi kalau sudah persabaran nakesnya dilakukan, maka harus inline dengan Pak Bambang Wibowo tadi, Yankes. Ketika spesialisnya turun, maka sarprasnya harus diikutin. Yang terjadi kemarin kadang-kadang anestesi sudah turun, mestinya tidak ada. Opsi tidak turun, OK-nya tidak ada. Ini barangkali yang jadi harus sinkron antara nakes dan sarprasnya. Ini akhirnya gambaran tentang disparitas ini. Lalu bagaimana alur pembahasannya? Saya sekali lagi mencoba menjadi tujuan negara aliran yang keempat, bahwa negara bertujuan untuk kesejahteraan umum dan sebagainya, dan ini hanya bisa dilakukan. Jadi kembali apapun yang kita lakukan, sektor pembangunan, khususnya kesehatan, itu harus kembali ke tujuan negara, yaitu alinea keempat, pembangunan 45, dan ini dilaksanakan dengan berbagai peraturan perundangan yang maju pada Undang-Undang 45 dengan turunannya. Ini saya kira ini adalah salah satunya adalah undang-undang pemerintah daerah yang sekali ada suatu perubahan yang sangat mendasar dari sentralistik menjadi desentralisasi. Ini pun juga proses transisi belum selesai. Lalu berikutnya juga berkaitan dengan masalah kesehatan, dengan turunannya, ada PP, Perpres, dan sebagainya. Dan ini ya khusus yang berkaitan dengan pengaturan dan pembiayaan kesehatan. Sekali lagi, pembiayaan kesehatan itu adalah salah satu subsistem dari sistem kesehatan nasional yang 7 tadi. Dan ini saya kira yang harus diolah. Prof. Soco, saya mendengar Bappenas juga lagi mengolah tentang SKN. Saya kira mungkin topik berikutnya tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan masukan pada negara ini untuk menyusun kembali sistem kesehatan nasional. Mungkin Pak Subuh nanti akan banyak bercerita. Sebelum itu diputuskan, maka istilah calon korban itu harus diajak bicara supaya keputusannya bagus. Ini supaya nanti barangkali public policy analisisnya bagus. Kemudian sekali lagi, tujuan negara tadi memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan dan keadilan sosial ini barangkali yang di elemen keempat tadi, kemudian diatur sebagai peraturan undangan, kemudian sekali lagi ini adalah analisis peraturan perundangannya. Di Undang-Undang 2315 itu upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, pemberantasan bidang kesehatan itu dilakukan, tapi tidak mengatur pembiayaan. Ini sekali lagi hal-hal yang ada satu ketimpangan, mungkin Pak Galinging tadi, yang biasanya di Dagri ini barangkali nanti berikutnya kalau ada reformasi, revisi, jangan lupa masalah pembiayaan sebagai salah satu subsistem dari
sistem kesehatan nasional harus disentuh di sana. Kemudian dalam pelaksanaannya, urus pemerintahan konkuren tadi diserahkan pada daerah sebagai dasar otonomi daerah. Ini juga sekali lagi kadang-kadang kabupaten, kota, provinsi, dia akan mengambil haknya yang kira-kira menguntungkan, tapi ketika tidak menguntungkan, dia akan lepas. Itu urusannya provinsi, pusat, dan sebagainya. Ini bukan evidence based, tapi kesan saya seperti itu. Lalu untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan dan membentuk satu perda ini juga belum semua daerah membentuk ini sehingga tidak kuat dasar hukumnya. Kemudian berikutnya di Undang-Undang 36 2009 ini sangat penting, ini harus diperjuangkan. Mungkin terasa kira-kira pada waktu corona ini diperintah oleh corona sehingga APBN mungkin lebih dari 5% sekarang untuk kesehatan. APBD lebih dari 10%, tapi seharusnya ini tidak usah kalau ada corona pun itu, maka APBN diperintahkan 5%. APBD-nya 10%, dan penggunaannya ini sangat penting. Adalah diprioritaskan untuk kepentingan publik yang besarnya ini 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan pendapatan daerah belanja daerah. Kemudian digunakan tadi ini peruntukannya adalah alokasi pembiayaan digunakan untuk bidang publik terutama bagi penduduk miskin, ini sudah dengan PBI, kelompok lanjut usia, ini barangkali yang di dinas sosial barangkali sudah ada belum, lalu dan anak terlantar. Ini saya kira apakah tidak komponen ini sudah diatur atau belum? Ini saya kira perlu dipikirkan kemudian. Lalu alokasi pembiayaan kesehatan bersumber dari swasta ini ada peluang dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial. Jadi ada suatu peluang untuk swasta diatur tersendiri dengan jaminan sosial. Ini barangkali ada peluang situ. Lalu Undang-Undang 44 tentang rumah sakit ini sekali lagi ini ada pengaturan pagu tarif maksimal berdasarkan tarif nasional berlaku untuk rumah sakit di provinsi yang bersangkutan. Ini gubernur tadi. Tapi dengan adanya JKN, Dinas IPJ dan sebagainya, ini ambiar juga tidak menggunakan ini. BLU yang ada 15 fleksibilitas, dengan adanya JKN juga ambiar juga. Ini masalah pembiayaan. Sehingga, Oke, sekarang itu yang terakhir saya ingin simpulkan bahwa tadi pemerataan pembangunan kesehatan suatu hal mutlak harus adil dan merata untuk mencapai tujuan nasional. Dan berikutnya yang merah ini, penyesuaian dalam bentuk revisi undang-undang agar sejalan dengan Undang-Undang 23/2012 peraturan perundangan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi. Jadi kita harapkan juga pembiayaan kesehatan juga demikian. Lalu untuk pemerataan kesehatan ada kompensasi pada daerah yang sumber daya kesehatan tidak hanya masalah SDM tapi juga tentang sarpras juga sistem. Ini barangkali yang perlu kita sampaikan. Terima kasih.